Halo semuanya, hari ini kita bakal ngulik dua warisan yang luar biasa banget yang lahir dari dunia yang sama sekali berbeda. Yang satu, ini adalah kisah tentang wahyu yang melahirkan peradaban. Satunya lagi, kisah tentang candi megah yang dibangun untuk para dewa. Dua-duanya ini ninggalin jejak dan bukan cuma di batu, tapi di dalam jiwa jutaan manusia. Nah, pertanyaannya gini, gimana sih caranya sebuah warisan yang bisa bertahan selamanya itu lahir? Dari mana coba datangnya kekuatan buat membangun sesuatu yang bisa melampaui zaman? Ini pertanyaan inti yang bakal kita bedah bareng-bareng. Jadi, kita punya dua cerita yang seolah-olah jalan barengan. Di satu sisi ada kisah semangat, yaitu lahirnya Islam yang kemudian membentuk peradaban dunia. Di sisi lain ada kisah dalam batu, yaitu terciptanya candi Prambanan yang megah. Keduanya lahir dari konteks yang beda banget, tapi sama-sama ninggalin jejak yang gak akan bisa terhapus. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Karena setiap warisan besar, mau itu yang terbuat dari keyakinan atau dari batu, itu sering banget lahir dari sebuah percikan kecil di tengah-tengah masa yang gelap dan sunyi. Coba deh kita tengok ke Jazirah Arab sebelum Islam. Sebuah era yang bisa dibilang penuh kekacauan, yang kemudian dikenal sebagai zaman jahiliyah. Ini bukan berarti mereka nggak punya ilmu ya, tapi lebih ke kegelapan spiritual. Kondisi tanahnya keras, masyarakatnya terpecah belah karena perang suku, dan penyembahan berhala ada di mana-mana. Nah, dari sinilah sebuah perubahan besar bakal muncul. Dan di tengah sunyinya Gua Hira, percikan itu muncul. Seorang pria bernama Muhammad yang dikenal dengan julukan Al-Amin atau yang terpercaya, menerima wahyu pertamanya. Sebuah suara yang mengguncang jiwanya memerintahkan satu hal. Iqra, bacalah. Inilah momen yang menyalakan api sebuah keyakinan baru yang nantinya akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, dari kisah semangat, sekarang kita pindah ke kisah dalam batu. Ribuan kilometer jauhnya, di tanah Jawa pada abad ke-9 muncul percikan yang berbeda. Setelah era dominasi Buddha yang ditandai dengan Mahakarya Borobudur, Raja Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya memulai sebuah proyek yang super ambisius. Pembangunan Prambanan ini bukan cuma soal mendirikan bangunan loh, tapi ini adalah simbol kebangkitan kembali kekuatan Hindu di tanah Jawa. Oke, jadi apinya udah nyala nih di dua tempat berbeda. Tapi yang namanya warisan besar, nggak ada yang lahir tanpa ujian. Tantangan yang mereka hadapi juga beda banget, dan justru perbedaan inilah yang bikin karakter mereka jadi unik. Kalau kita lihat, umat Islam di awal-awal itu perjuangannya aktif banget. Bener-bener berat. Mulai dari penolakan dan siksaan kejam di Mekah, sampai momen krusial hijrah ke Madinah, yang akhirnya membentuk komunitas pertama mereka. Perjuangan inilah yang menempa iman dan persatuan mereka, yang puncaknya adalah saat mereka kembali ke Mekah bukan dengan balas dendam, tapi dengan pengampunan. Nah, ini dia nih yang kontras banget. Ujian yang dihadapi Prambanan itu bukan pertempuran, tapi ujian pasif melawan waktu dan alam. Jadi, waktu pusat kekuasaan Mataram kuno pindah, candi yang megah ini pelan-pelan ditinggalkan. Dia seakan-akan tertidur dalam keheningan yang panjang. Dilupakan selama ratusan tahun, sampai akhirnya ditelan hutan dan terkubur abu vulkanik. Setelah ngelewatin semua ujian itu, baik api perjuangan maupun keheningan waktu, kedua warisan ini akhirnya mencapai puncaknya. Mereka menciptakan mahakarya yang definisinya jauh lebih luas dari sekedar agama atau bangunan. Coba deh lihat angka ini, 47 meter. Bayangin aja ada bangunan setinggi hampir 15 lantai, tapi dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu tanpa teknologi modern sama sekali. Nah, itulah tinggi candi utama Prambanan yang didedikasikan untuk Dewa Siwa. Skalanya itu benar-benar bikin kita takjub. Sebuah pencapaian arsitektur yang menjulang ke langit, seolah-olah mau menyentuh para dewa. Tapi Prambanan itu bukan cuma soal ukuran loh. Ia adalah rumah bagi Trimurti, 3 dewa utama dalam Hindu. Kompleks ini dirancang sebagai tempat pemujaan untuk Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Shiva sang penghancur. Setiap detail arsitekturnya, mulai dari ukiran kisah Ramayana sampai tata letaknya, itu punya makna spiritual yang dalam banget. Sementara itu, kisah semangat tadi melahirkan sesuatu yang berbeda, sebuah peradaban. Islam bukan cuma jadi agama, tapi juga jadi pusat ilmu pengetahuan dunia selama zaman keemasan. Dari kota-kota kayak Baghdad, Cordoba, dan Damaskus, lahir konsep-konsep seperti aljabar, terobosan dalam ilmu optik, dan kemajuan pesat di bidang kedokteran, di saat sebagian besar Eropa masih ada di zaman kegelapan. Terus, apa sih yang bikin mereka semangat banget belajar? Kutipan ini ngejelasinnya dengan pas banget.
Ada keyakinan bahwa dengan memahami dunia lewat matematika, astronomi, kedokteran, seseorang justru bisa lebih memahami kebesaran Sang Pencipta. Jadi, iman itu nggak bertentangan dengan akal, malah justru jadi pendorongnya. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah ratusan bahkan ribuan tahun, gimana gema dari kedua warisan besar ini masih terasa di dunia modern kita? Yuk kita lihat. Prambanan yang tadinya tertidur lama setelah ditemukan kembali, sekarang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Usaha restorasinya luar biasa banget, berhasil mengembalikan kemegahannya. Jadi Prambanan itu bukan cuma warisan Indonesia, tapi warisan seluruh umat manusia. Dan ya, namanya juga monumen kuno, pasti ada dong legendanya. Kisah Roro Jonggrang yang dikutuk jadi arca ke-1000 oleh Bandung Bondowoso itu nambahin lapisan magis dan misterius buat Prambanan. Legenda ini hidup berdampingan sama sejarah, bikin candi ini jadi makin mempesona. Sama halnya dengan kisah semangat tadi. Warisan Islam itu hidupnya bukan cuma di buku-buku sejarah atau bangunan, tapi dalam kisah yang terus-menerus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kisah tentang kebenaran, kesabaran, dan cahaya yang lahir dari kegelapan. Dan selama kisah ini terus hidup, ya cahaya itu nggak akan pernah padam. Jadi dari kisah semangat dan kisah dalam batu ini kita jadi lihat kan gimana warisan abadi itu bisa tercipta, yaitu lewat keyakinan, ujian, dan pencapaian yang luar biasa. Ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Di tengah semua yang kita bangun dan kita yakini hari ini, kira-kira kisah apa ya yang akan ditinggalkan oleh zaman kita untuk generasi-generasi mendatang?